Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi semuanya. Siswa-siswi kelas 11 MAN Purbalingga. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Semoga semuanya sehat, semuanya bahagia, lahir dan batin. Ini kesempatan hari ini adalah live pertama Bu Guru memberikan materi secara langsung seperti ini setelah sekian lama, 1 semester lebih kita belum pernah tatap muka, belum pernah ketemu. Nah hari ini kesempatan pertama saya bertatap muka langsung gitu ya, meskipun di dunia maya sama teman-teman semua dari kelas 11 MAN Purbalingga. Mohon maaf sekali ya semuanya, baru sempat hari ini. Sebenarnya kepengennya sudah lama ya, Bu Guru kepengennya sudah lama, pengen bikin acara seperti ini. Tapi ternyata Masya Allah kelas 12 itu cukup menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran, sehingga ya sudah, kalian nanti dulu setelah SNMPTN selesai. Dan alhamdulillah kemarin SNMPTN diterima sebanyak 25 siswa diterima SNMPTN dari MAN Purbalingga, dan merupakan rekor diterima SNMPTN terbanyak di MAN Purbalingga selama ini. Tepuk tangan dong, yeay. Terus juga yang PMDP Poltekkes kakak kelas kemarin ada yang diterima 4 anak masuk ke Poltekkes Semarang tanpa tes. Wow, jadi totalnya kemarin yang sudah masuk di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi kedinasan itu ada 29 ya, ada 29 siswa MAN Purbalingga diterima di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi kedinasan. Alhamdulillah. Terus selain rekor terbanyak selama ini sepanjang Bu Guru jadi guru BK di MAN Purbalingga, sepanjang kami semua guru BK jadi guru BK di MAN Purbalingga, itu rekor terbanyak. Juga kakak-kakak kelas kalian yang diterima di SNMPTN tahun 2021 ini itu merupakan yang terbanyak se-MAN Sekaresidenan Banyumas ya. Jadi dari MAN Sekaresidenan Banyumas itu ada Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap itu ya. MAN Purbalingga paling banyak. Wah, tepuk tangan dong. Bu Guru seneng banget ini. Alhamdulillah, iya alhamdulillah gitu ya. Nah tentunya itu semua berkat kerjasama yang baik gitu ya antara siswa, antara Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi bukan hanya kerja siswa saja tiba-tiba bisa diterima gitu, enggak. Tentunya kalau Bapak Ibu guru enggak berkenan memberikan apresiasi kepada siswa-siswinya, enggak bisa bantu ya, tentunya akan kesulitan karena kalau masuk tanpa tes itu kan pakai nilai rapor gitu ya. Jadi kalian harus berbaik-baiklah dengan Bapak Ibu guru kalian gitu ya, supaya doanya bisa supaya kalian tuh didoakan dapat berkah seperti itu, kayak anak-anak kelas kalian yang diterima SNMPTN. Kita lanjut hari ini ya topiknya. Ya, nama saya Zumrotul teman-teman, kakak-kakak semua, nama saya Zumrotul yang biasa dipanggil Zoom. Ini wajah saya gitu. Hari ini adalah pengenalan tentang dunia perguruan tinggi part 1 ya. Jadi nanti ini acara ini nanti bersambung ya, nggak sehari selesai kita kupas tuntas tentang perguruan tinggi, karena ketika kita berbicara tentang dunia perguruan tinggi itu banyak sekali yang harus kita bahas. Itu nggak cukup cuman 1 pertemuan selesai gitu, nanti kalian itu bisa muntah-muntah kalau 1 hari langsung dijelaskan semuanya karena banyak banget. Jadi kita bertahap saja supaya kalian nggak lama gitu ya, supaya waktunya nggak terlalu lama dan kalian nggak lupa. Terus jangan lupa sebelum ikut live ini gitu ya, kalian bisa isi pretest dulu yang sudah dibagikan di grup BK masing-masing.
dibagikan oleh saya maupun oleh Pak Didi gitu ya, itu pretestnya diisi, nggak usah dibagus-baguskan kalau isi pretest, tapi isi sesuai kondisi masing-masing. Karena kalian belum tahu ya isi aja belum tahu gitu ya, sangat tidak setuju. Itu silahkan diisi karena itu benar-benar kita pengen tahu seberapa jauh kondisi kalian memahami dunia perguruan tinggi, meskipun saat kita belum memberikan informasi apapun kepada kalian. Nah, nanti setelah materi ini selesai, berapa kali pertemuan, mungkin 3 atau 4 kita selesai bahas perguruan tinggi. Yang udah masuk live ke sini terus langsung keluar, bisa masuk ke ruang mereka. Siapa Opang? Kita lanjut. Nanti setelah kita selesai 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan, pokoknya kalau materi perguruan tinggi udah selesai, terus kemudian kalian akan dikasih post test. Jadi ada bedanya nggak ini udah dikasih informasi sama belum dikasih informasi? Kalau nggak ada bedanya, berarti kita evaluasi apa bu guru yang salah atau kalian yang nggak memperhatikan ya. Jadi pastikan nanti ketika bu guru udah memberikan informasi dirangkum. Nanti setelah selesai pertemuan hari ini, Bu Guru akan membagikan link untuk mengirim resum ya. Jadi nanti dikirim resumnya dari materi yang sudah dibagikan hari ini ke Google Form ya. Nanti linknya akan dibagikan setelah selesai acara ini. Jangan lupa sekretaris kelas untuk mengabsen teman-temannya yang sudah hadir di acara live pada siang hari ini. Yang nggak masuk dianggap nggak ikut pelajaran hari ini atau apa? Bukan ancaman ya, tapi untuk kita sportif aja gitu ya. Kalian ikut acara hari ini, kita nanti bakalan kalau kalian konsultasi itu jadi enak gitu, udah tahu oh ada bentuk-bentuk perguruan tinggi itu seperti ini. Jadi saat konsultasi nanti nggak mulai dari nol lagi menjelaskannya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perguruan tinggi. Nah, sebelum nanti kita sampai ke tips SNMPTN biar tembus diterima gimana caranya gitu, kita bahas dulu dari yang ringan-ringan dulu, yaitu tentang bentuk-bentuk perguruan tinggi. Kalau teman-teman yang di IPA 1, IPA 2, IPA 3 tuh kayaknya waktu kelas 10 Bu Guru sudah pernah menyampaikan sedikit gitu ya. Sekarang diulang lagi nggak apa-apa. Bentuk-bentuk perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu ada macam-macam. Selama ini kalian mungkin ada taunya universitas gitu ya. Taunya hanya tentang universitas aja. Padahal ada bentuk-bentuk perguruan tinggi lain selain universitas yang sama-sama juga bonafit juga gitu. Nah, berdasarkan bentuknya, ketika kita membahas tentang bentuk-bentuk perguruan tinggi, oh ya ini ada yang lupa. Oke, sebelum masuk ke materi, teman-teman mohon maaf, Bu Guru ada yang lupa menyampaikan bahwa materi hari ini kita berikan dalam rangka kami sebagai guru BK untuk berkewajiban memberikan bimbingan dalam bidang karir ya, dimana SKKPD-nya atau standar kompetensi kemandirian peserta didik yang harus dicapai oleh siswa MA atau sekolah menengah atas itu salah satunya adalah memiliki wawasan dan kesiapan karir. Itu harus kalian capai sebelum kalian lulus dari Mangkubalingga. Kalau itu nggak kalian capai, berarti tugas perkembangannya itu terhambat. Berarti ada sesuatu yang nggak beres kalau kalian belum bisa mencapai tahap itu ya. SKKPD-nya wawasan dan kesiapan karir. Kemudian tujuan dari pemberian materi hari ini adalah nanti kita berharap kalian bisa menyebutkan macam-macam bentuk perguruan tinggi dan bisa menjelaskan perbedaannya. Jadi pastikan dirangkum biar bisa menjelaskan perbedaannya. Langsung saja, bentuk-bentuk perguruan tinggi itu bisa kita lihat berdasarkan yang pertama status kepemilikan perguruan tinggi, dan yang kedua berdasarkan jumlah atau jenis pendidikan yang diselenggarakan di perguruan tinggi tersebut. Kita balik. Yang pertama berdasarkan jenis atau jumlah pendidikan yang diselenggarakan di perguruan tinggi tersebut, dan yang kedua berdasarkan status kepemilikan dari perguruan tinggi tersebut.
bahas yang pertama dulu, berdasarkan jumlah program studi atau jenjang pendidikan yang diselenggarakan di perguruan tinggi. Teman-teman sering mengenal universitas. Nah, waktu beberapa pekan yang lalu Bu Guru ngisi di RKM, itu pertanyaannya, Bu, gimana caranya masuk universitas? Jawabannya Bu Guru, ya udah masuk aja gitu, lewat pintu gerbang kalian bisa masuk ke universitas gitu. Harusnya pertanyaan yang tepat adalah bagaimana masuk ke perguruan tinggi, karena perguruan tinggi itu ada bermacam-macam. Nah, yang pertama itu universitas. Ini berdasarkan jumlah pendidikan yang diselenggarakan. Kalian mungkin sering dengar ada yang kuliah D3, ada yang kuliah S1, ada yang D4. Nah, itu jenjang pendidikan ya, dan jenis pendidikan yang diselenggarakan di perguruan tinggi. Kalau diploma ya D3, D4 itu merupakan pendidikan profesional ya, jenjangnya kalau sekarang minimal D3 ya, D3 itu diploma 3, diploma 4 ya, itu pendidikan profesional. Kemudian kalau sarjana itu S1, itu pendidikan akademik. S1, S2, S3 itu pendidikan akademik. Nah, kalau universitas ini itu menyelenggarakan banyak sekali program studi dari berbagai macam ilmu pengetahuan dan biasanya dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Kemudian jenjang pendidikan yang diselenggarakan di situ juga ada pendidikan akademik, yaitu sarjana atau S1, dan ada pendidikan profesional, yaitu diploma, baik D3 maupun D4. Jadi dalam satu universitas itu banyak sekali program studinya, fakultasnya itu ada banyak, baik itu misalnya langsung saja kita ke contoh, misalnya kalau teman-teman di UNSUD ya, Universitas Jenderal Sudirman karena paling dekat. Ya, di UNSUD itu ada fakultas kedokteran, ada fakultas MIPA, ada fakultas ilmu sosial dan politik, ada fakultas hukum, ada fakultas ekonomi, terus ada fakultas teknik gitu ya. Jadi rumpun saintek sama rumpun soshum gitu ya, itu ada semua di universitas ya. Jadi universitas itu bisa dibilang sederhananya itu perguruan tinggi yang paling besar. Nah, jenis perguruan tinggi yang paling besar itu universitas. Kalau kalian kepengen kuliah di perguruan tinggi yang besar banget, yang paling besar gitu ya, itu harus kuliahnya di universitas. Nah, nanti masing-masing perguruan tinggi itu jalur seleksinya akan berbeda-beda ya, baik universitas, institut, dan seterusnya. Terus yang kedua, nah di universitas sudah. Yang kedua, kita mengenal bentuk perguruan tinggi berdasarkan jumlah program studi dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan, itu institut ya. Kita mengenal institut. Tadi yang pertama itu universitas, yang kedua institut. Nah, kalau institut ini berarti kalau tadi universitas paling banyak, institut ini posisinya nomor 2 ya, di bawahnya universitas ya, masuknya di bawahnya universitas begini. Di institut ini hanya menyelenggarakan pendidikan pada satu rumpun ilmu pengetahuan, enggak semua ada di situ, enggak. Jadi masih berhubungan antara satu fakultas dan fakultas yang lainnya, itu masih ada kesinambungan gitu ya. Misalnya contohnya yang deket aja, IAIN, Institut Agama Islam Negeri gitu ya. Dari semua program studi yang diselenggarakan di situ itu masih ada hubungannya dengan pendidikan agama Islam, bukan pendidikan agama Islam ya, ilmu tentang agama Islam gitu ya. Meskipun di sana itu misalnya menyelenggarakan ada tadris matematika, ada tadris bahasa Inggris, itu ilmu umum ya, tapi tidak keluar dari ilmu agama Islamnya. Jadi tadrisnya itu pendidikan yang diberikan di situ itu masih ada hubungannya dengan agama Islam. Jadi persiapannya nanti untuk
persiapan lulusannya itu bisa mengajar di madrasah gitu ya, di madrasah aliyah, di madrasah sanawiyah gitu, seperti itu. Nggak jauh-jauh dari rumpun ilmu agama Islam itu sendiri. Dan kalau di institut itu juga sama seperti universitas, menyelenggarakan pendidikan, baik itu pendidikan akademik maupun pendidikan profesional. Jadi ada D3, ada juga S1-nya. Misalnya teman-teman, misalnya kalau kalian ke IAIN Purwokerto, lihat IAIN Purwokerto itu kan ada D3 Perbankan Syariah, itu diplomanya misalnya. Tapi ada juga S1 Hukum Ekonomi Syariah. Jadi ada S1, ada D3, sama seperti universitas. Terus yang ketiga itu kalau kalian biasa dengar ada namanya sekolah tinggi ya, sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini lebih kecil dibandingkan dengan institut. Kalau tadi paling besar universitas, kemudian institut, yang kedua, yang ketiga itu yang paling kecil itu sekolah tinggi. Sekolah tinggi sama seperti universitas dan institut, persamaannya sama-sama menyelenggarakan pendidikan baik akademik maupun profesional. Jadi di sekolah tinggi itu ada D3, ada S1 juga, nggak cuma D3 aja. Tetapi kalau di sekolah tinggi itu hanya menyelenggarakan pendidikan pada satu cabang ilmu pengetahuan. Misalnya, kalau kalian mengenal STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, maka program studi yang ada di STIKES itu semuanya kesehatan. Misalnya ada keperawatan, kebidanan, farmasi gitu ya. Nggak akan jauh-jauh dari ilmu kesehatan karena memang hanya satu cabang ilmu pengetahuan kalau sekolah tinggi. Sekolah tinggi agama Islam ya pasti semuanya program studinya tentang agama Islam semua. Biasanya PAI, tafsir hadis misalnya atau apa gitu ya. Sekolah tinggi ilmu pariwisata. Di situ program studinya pasti semua tentang dunia pariwisata. Sekolah tinggi ilmu pertanian, program studinya hanya tentang pertanian. Paham ya? Universitas, institut, sekolah tinggi. Kemudian yang keempat, nah yang keempat sama yang kelima ini nanti akan berbeda dengan 1, 2, 3 tadi. Yang keempat kalian mungkin biasa mengenal yang namanya politeknik. Ya, politeknik bukan poliklinik. Oke. Politeknik ya, bukan poliklinik ya. Politeknik ini hanya menyelenggarakan pendidikan profesional. Nah, menyelenggarakan pendidikan profesional artinya di politeknik itu nggak ada S1, tapi adanya D3 sama D4. Nah, kalau D4 itu setara sama S1 ya. Lama studinya sama-sama minimal itu 8 semester seperti S1, tetapi jenjangnya itu D4 dan setara dengan sarjana itu. Untuk tingkatannya itu setara, tingkatan pendidikannya itu setara, tetapi memang jenis pendidikannya berbeda. Pendidikan profesional sama akademik perbedaannya bagaimana? Perbedaannya, kalau pendidikan profesional itu lebih banyak praktek di lapangan atau praktek di laboratorium, langsung praktek tentang ilmu yang dia pelajari daripada teori di dalam kelas. Tetapi kalau pendidikan akademik itu lebih banyak teori, lebih banyak menganalisa gitu ya, karena target dari pendidikan akademik itu nanti menciptakan penemuan baru gitu ya. Tapi kalau pendidikan profesional itu targetnya mahasiswa itu terampil di bidang studi yang dia pilih. Contohnya kalau teman-teman memilih nanti setelah lulus itu kuliahnya D3 keperawatan. D3 keperawatan sama S1 keperawatan, terampil mana? Terampil yang D3 keperawatan karena dia jauh lebih banyak prakteknya daripada yang S1 keperawatan. S1 keperawatan harus masih ambil pendidikan profesi nurse gitu ya. Kalau hanya S1 keperawatan itu belum bisa dipakai untuk masuk di dunia kerja katanya seperti itu. Nah, itu bedanya ya. Di politeknik ini ada berbagai macam program studi ya, lebih banyak pilihannya. Tapi tetap yang diselenggarakan itu hanya pendidikan profesional.
misalnya teman-teman kalau di Jawa Tengah itu ada Politeknik Negeri, itu yang Bu Guru tahu ada dua ya. Ada Politeknik Negeri Semarang, Polines, kemudian yang kedua yang terdekat sama Bu Guru itu ada Politeknik Negeri Cilacap ya, PNC. Nah, kalau di Politeknik Negeri Cilacap itu biasanya program studinya itu hanya untuk anak-anak IPA, walaupun anak IPS bisa mendaftar ke sana gitu ya, di prodi tertentu, tetapi memang jenis-jenis program studi yang ada di sana itu untuk anak-anak IPA, misalnya elektronik, kemudian informatika, kemudian apalagi gitu ya. Kalau di Politeknik Negeri Semarang itu sudah lebih banyak, ada bahasanya, ada akuntansinya, kemudian yang IPA juga banyak gitu ya. Itu kalau di Politeknik memang kebanyakan untuk IPA, tetapi ada juga prodi-prodi tertentu yang untuk IPS, misalnya tadi saya sebutkan ada D3 akuntansi, ada D3 sekretaris, ada D3 bahasa asing, misalnya D3 bahasa Inggris, D3 bahasa Jepang, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, biasanya kalian mungkin sering dengar yang namanya akademi. Akademi bukan akademi yang di televisi, akademi musik-musik itu bukan ya. Akademi ini salah satu bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikannya itu hanya pendidikan profesional juga, sama tadi seperti Politeknik hanya menyelenggarakan pendidikan profesional. Tapi kalau akademi ini lebih kecil dari Politeknik. Jadi program studi yang diselenggarakan di situ itu biasanya hanya satu macam program studi aja, tapi dia memang sangat konsen, sangat fokus pada bidang tersebut. Misalnya kalau teman-teman itu mengenal AKPER, Akademi Keperawatan, maka program studinya yang ada di situ ya biasanya hanya ada D3 Keperawatan atau mungkin D4 Keperawatan seperti itu. Teman-teman pernah dengar AKBID? Di sini banyak yang IPA yang nonton kan ya. AKBID itu Akademi Kebidanan. Maka program studi yang ada di AKBID itu pastilah program studi kebidanan gitu ya. Di AKBID nggak ada program studi akuntansi, itu nggak ada, karena AKBID itu hanya menyelenggarakan satu bidang saja, satu bidang program studi saja. Jadi akademi itu merupakan perguruan tinggi yang memang paling kecil dibandingkan dengan sekolah tinggi, dibandingkan dengan apalagi dibandingkan dengan universitas. Jadi kalau misalnya teman-teman besok ada yang kuliahnya itu ke AKBID atau ke AKPER atau ke akademi yang lain gitu ya, itu jangan insecure kalau kok kampusnya nggak segede universitas gitu ya. Jangan gitu ya, karena memang di situ hanya satu macam program studi. Tetapi biasanya gitu ya di akademi itu karena memang sangat konsentrasi di bidang tersebut, itu biasanya jauh lebih terampil. Nah, di situ karena juga hanya menyelenggarakan pendidikan profesional aja. Oh ya, kalian boleh tanya, misalnya ada yang belum jelas, itu boleh tanya aja di komen gitu ya, mau tanya apa seputar bentuk-bentuk perguruan tinggi. Tadi sudah ya, sampai di mana tadi? Akademi. Sampai di akademi. Terus udah bisa membedakan ya kalian ya bedanya antara universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik sama akademi. Udah paham ya perbedaannya? Ada yang belum paham? Kalau diminta sebutkan macam-macam perguruan tinggi berdasarkan jumlah program studi dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan, jawabannya universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, sama akademi. Harus bisa membedakan, biar gak malu-maluin kalau ngobrol sama anak-anak dari sekolah lain ya. Berikutnya kita masuk di topik yang kedua, masih di bentuk-bentuk perguruan tinggi, yaitu berdasarkan statusnya. Nah, ini pernah nih ada yang tanya sama Bu Guru, Bu, UMP masuk SNMPTN apa enggak? Berarti
dia belum paham antara UMP ini negeri apa swasta gitu, belum paham. Ada yang tanya misalnya diminta menyebutkan prodi pilihan di SNMPTN, nanti mau milih perguruan tingginya mau milih mana aja gitu. Ada yang menyebutkannya unsur sama IAIN, berarti belum paham tentang bentuk-bentuk perguruan tinggi berdasarkan status ya. Perguruan tinggi juga ada statusnya. Yang pertama, berdasarkan status kepemilikan perguruan tinggi, kita sering mendengar yang namanya PTN ya, PTN, Perguruan Tinggi Negeri. PTN itu singkatan dari Perguruan Tinggi Negeri. Nah, ketika kita bahas PTN itu nanti akan berbeda dengan PTKIN, berbeda dengan PTK, berbeda lagi sama PTS. Nah, ini kalian harus benar-benar hafal di luar kepala apa itu bedanya PTN, PTKIN, PTK sama PTS gitu, biar nggak malu-maluin kalau ngobrol sama temen dari sekolah lain. Yang pertama tadi PTN itu singkatannya Perguruan Tinggi Negeri. Nah, PTN ini merupakan perguruan tinggi negeri umum milik pemerintah ya, miliknya pemerintah dan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di bawah Kemendikbud loh, itu yang namanya PTN. Nah, PTN yang ada di wilayah Jateng itu ada apa aja? Yang terdekat ada Unsur. Kemudian yang paling banyak diterima SNMPTN kemarin Manurbalingga. Ada mana? Mana yang paling banyak diterima SNMPTN? Ada UNES ya, Universitas Negeri Semarang. Tuh. Terus yang di Magelang ada Untidar Magelang, Universitas Tidar Magelang, itu PTN. Kemudian yang paling jauh Jateng tapi paling jauh dari Purbalingga mana? Nur Apiah, UNES, Habib Agres, UNES ya betul. UNES kemarin paling banyak diterima SNMPTN. Yesti Tidar ya, Universitas Tidar Magelang. Terus yang paling jauh kemarin nggak ada yang diterima dari Purbalingga, belum. SNMPTN-nya belum, tapi SBMPTN-nya biasanya banyak yang diterima. Mana? Masih di wilayah Jawa Tengah, PTN di wilayah Jawa Tengah. Oh, Undip, iya betul, Undip PTN. Kemarin ada yang diterima juga di Undip, Universitas Diponegoro Semarang. Itu kemarin banyak yang diterima di sana ya. Ini anaknya guru mau ikut live. Terus yang belum ada yang diterima dan posisinya paling jauh dari Purbalingga itu ada Universitas 11 Maret ya, UNS ya. UNS itu PTN yang masih masuk di wilayah Jawa Tengah, tapi kemarin memang dari Purbalingga belum ada yang bisa tembus ke sana untuk SNMPTN-nya. Kita doakan semoga di SBMPTN UTBK ini banyak yang diterima di UNS ya, Universitas 11 Maret. Ada yang nyebut tadi UPI, kayaknya siapa yang nyebut UPI? UPI PTN juga UPI. Di wilayah Jawa Barat ya. UPI itu ada di Jawa Barat. Kemudian kalau UNY sama UGM itu beda wilayah. Mereka ada di Jogja. Di Jogja ada UNY, ada UGM. Tadi ya iklan. Sama ada jangan kayak gitu. Sini tak pangku aja sini. Sama ada UPN Jogja ya, UPN Jogja itu juga PTN juga. Terus berikutnya teman-teman kemarin sih. Yang kedua tadi PTN udah. Putranya lucu. Dia habis main ini ya. Jadi Bu Guru hari ini jadwalnya WFH, kerja di rumah, makanya ini live-nya dari rumah, nggak dari sekolahan gitu. Ini nggak boleh kayak gitu. Terus yang kedua, kalau tadi udah PTN, yang kedua ada PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, kalau PTKIN ini sama
sama-sama negeri juga, sama-sama milik pemerintah juga, tapi PTKIN itu ada di bawah Kementerian Agama. Ya, PTKIN di bawah Kementerian Agama. Nah, yang PTKIN yang ada di dekat Purbalingga dan sebentar lagi juga akan berdiri kampusnya di Purbalingga ada mana? Coba PTKIN mana yang mau buka kampus di Purbalingga? Sama Mbak sana. UIN Saizu, iya betul ya, ada UIN Saizu IAIN, katanya Habib masih IAIN ya. Ya, kemarin-kemarin itu masih IAIN Purwokerto dan sekarang gitu ya sudah dikukuhkan menjadi UIN Saizu, singkatannya Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Nah, UIN sama IAIN itu merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam. Ada juga yang bentuknya masih STAIN gitu ya, tapi sekarang STAIN udah jarang, kebanyakan sudah jadi IAIN. Terus dari IAIN juga sudah banyak yang berubah statusnya menjadi universitas, jadi UIN gitu ya. Nah, kalian nanti angkatannya kalian kalau kuliah ke UIN Purwokerto karena statusnya sudah jadi UIN, jadi kan kampusnya sudah lebih besar. Siap-siap biayanya lebih mahal karena sudah jadi UIN. Nah, di wilayah Jawa Tengah banyak sekali PTKIN bukan hanya di Purwokerto ya. Di Pekalongan ada IAIN Pekalongan, kemudian di Salatiga ada IAIN Salatiga yang mau jadi UIN Salatiga juga. Di Solo ada IAIN Surakarta, kemudian di Kudus ada IAIN Kudus juga gitu ya, dan lain-lain. Jadi kalau PTKIN ini di satu provinsi biasanya lebih banyak dibandingkan dengan PTN gitu ya, lebih banyak PTKIN. Ada UIN Semarang juga ya. Poltekkes bukan PTKIN Habib ya. Poltekkes itu nanti beda lagi, bukan PTKIN gitu. Kemudian untuk UIN ini perlu teman-teman semua tahu bahwa untuk program studi umum itu seleksinya ikut bareng sama PTN, seleksi masuknya, dan untuk program studi keagamaan itu seleksinya bareng PTKIN. Jadi seleksi masuk UIN itu ada banyak. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang cara masuk ke perguruan tinggi. Yesti, UIN Wali Songo Semarang. Ya, UIN Wali Songo Semarang itu salah satu PTKIN, betul. Kemudian yang ketiga, berdasarkan status perguruan tinggi ada namanya PTK, biasanya disingkat PTK. Apa itu PTK? PTK. Ada yang tahu apa itu PTK? PTK, yo, siapa yang tahu PTK? Tunggu. Yang tahu PTK siapa? PTK itu perguruan tinggi kedinasan. Ya betul, Rizky. Kemudian NZLMTTKN ini siapa? AIS RM3 perguruan tinggi kedinasan. Betul, Nur Afiyah perguruan tinggi. Yes, betul. PTK itu perguruan tinggi kedinasan. Nah, perguruan tinggi kedinasan sama milik pemerintah juga, tapi beda juga. Sama-sama milik pemerintah seperti PTN, seperti PTKIN, tetapi ini tuh di bawah kementerian selain Kemdikbud sama Kemenag gitu ya, sama Kementerian Agama gitu ya, beda kepemilikan aja. Misalnya kemarin yang baru aja pada diterima kakak kelasnya itu di Poltekkes Semarang, itu salah satu perguruan tinggi kesehatan. Kalau Poltekkes itu berada di bawah Kementerian Kesehatan ya. Itu sebutannya bukan PTN, bukan PTKIN, tapi PTK, perguruan tinggi kedinasan. Jadi di setiap provinsi ini ada Poltekkesnya masing-masing. Kalau di Jogja ada Poltekkes Jogja gitu ya. Di Jawa Tengah itu ada Poltekkes Semarang sama Poltekkes Surakarta ya. Nanti di Bandung ada Poltekkes sendiri, di Jakarta juga ada Poltekkes sendiri gitu ya.
masih ada lagi bentuk perguruan tinggi kedinasan lainnya, termasuk yang biasanya favoritnya anak-anak MAN pengen daftar gitu ya, dan masuknya di ikatan dinas itu ada Politeknik Keuangan Negara STAN, itu kedinasan juga, kedinasan dan ikatan dinas. Jadi kedinasan itu status perguruan tingginya, kalau ikatan dinas itu status beasiswanya ya. Jadi kalian bisa kuliah ke perguruan tinggi kedinasan itu ada yang ikatan dinas, ada yang non ikatan dinas. Misalnya kalau di Politeknik Keuangan STAN itu ikatan dinas biasanya. Kemudian di mana itu ya, STIS gitu ya, sekarang namanya jadi Politeknik Statistik gitu ya. STIS itu juga ikatan dinas juga, itu di bawah Badan Pusat Statistik gitu ya. Nah, terus di bawah Kementerian Perhubungan gitu ya, ada sekolah tingginya sendiri, ada politekniknya sendiri, perguruan tingginya sendiri gitu ya, dan lain-lain. Ada banyak sekali perguruan tinggi kedinasan, ada yang ikatan dinas dan ada yang non ikatan dinas. Nah, untuk kalian yang memang terkendala dengan biaya, maka masuk perguruan tinggi di perguruan tinggi kedinasan yang ikatan dinas itu bisa menjadi salah satu alternatif kalian agar kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun gitu ya. Jadi malah dibiayai, kuliahnya gratis, bahkan ada di beberapa kampus yang diberikan tunjangan living cost atau tunjangan hidup untuk uang sakunya kalian. Jadi beberapa perguruan tinggi kedinasan yang ikatan dinas. Tapi kalau yang non ikatan dinas berarti kalian harus membayar biayanya sendiri ya. Di bawah Kementerian Sosial itu ada STKS, sudah Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Bandung. Biasanya anak-anak juga banyak yang masuk ke sana. Yang terakhir, yang nomor 4, ini paling banyak jumlahnya, itu namanya PTS atau perguruan tinggi swasta. Nah, perguruan tinggi swasta ini Diana Eri, apakah masuk PTN lulus langsung jadi ASN kayak ikatan dinas? PTK Bu? Enggak. Tadi saya jelaskan ya, masuk PTK itu enggak langsung jadi ASN. Tergantung PTK yang kalian masuki itu ikatan dinas atau non ikatan dinas. Kalau ikatan dinas biasanya memang kemudian langsung diseleksi gitu ya untuk penempatan menjadi ASN. Nanti diseleksi sesuai peringkat, nanti ditempatkan misalnya yang peringkat 10 besar di ibu kota, yang peringkat terakhiran itu di provinsi mana gitu ya, di luar Jawa, seperti itu ya. Tapi kalau yang non ikatan dinas, misalnya seperti di Poltekkes atau di STKS atau di perguruan tinggi dinasan lainnya yang tidak ikatan dinas atau yang reguler, itu berarti nanti setelah lulus sama seperti lulusan dari PTN, PTKIN, PTS itu untuk peluang kerjanya itu mencari sendiri, tentunya mengikuti prosesnya masing-masing. Kalau selama kalian kuliah itu kalian bisa mengikuti prosesnya dengan baik, kalian pantas untuk dapat pekerjaan, ya biasanya nggak akan sulit juga untuk bisa dapat pekerjaan. Tapi kalau kuliahnya hanya sekedar kuliah saja begitu, kalian nggak memantaskan diri, ya biasanya agak cukup menantang untuk kalian bisa mendapatkan pekerjaan. Terus next yang terakhir, tadi Bu Guru lagi bahas PTS ya. PTS itu perguruan tinggi swasta, itu merupakan perguruan tinggi yang jumlahnya paling banyak gitu ya. Dan kepemilikannya itu bukan milik pemerintah. Jadi kalau perguruan tinggi swasta itu bukan negeri, tapi miliknya ada yang milik yayasan, baik itu yayasan keluarga, yayasan organisasi maupun miliknya organisasi. Nah, di Purbalingga sendiri itu sudah ada apa namanya PTS gitu ya, ada Unperba, yang di depan MAN itu sementara itu ada Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah gitu, itu PTS gitu ya. Kemudian yang anak MAN biasanya banyak masuk diterima dan paling banyak itu biasanya ke UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, itu PTS juga gitu ya, perguruan tinggi swasta. Kenapa ada perguruan tinggi swasta? Karena jumlah
Habib Agres kok Unbaper, bukan Unbaper, Unperba ya, Unperba gitu ya. Jangan kayak gitu Habib Agres, siapa tahu jodohnya kamu kuliah di Unperba. Kakak sekalian banyak loh yang kuliah di Unperba gitu ya. Ada yang dapat beasiswa juga di Unperba, kuliahnya nggak bayar, dapat beasiswa atau lebih ringan. Yes, di UMY, ya betul, UMY salah satu perguruan tinggi swasta. Kemudian UII, UMM, UMS, UNU, iya banyak sekali perguruan tinggi swasta gitu ya. Kenapa ada perguruan tinggi swasta anak-anak? Karena jumlah lulusan SMA, MA, SMK itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah perguruan tinggi negeri, keagamaan, dan kedinasan. Jadi kalau nggak ada perguruan tinggi swasta gitu ya, akan banyak lulusan SMA, MA, SMK yang kepengen kuliah tapi nggak bisa kuliah karena kampusnya nggak bisa nampung kampus negeri gitu ya. Makanya ada perguruan tinggi swasta memberikan kesempatan kepada kalian untuk tetap bisa kuliah gitu ya. Dan tidak selalu perguruan tinggi swasta itu di bawah PTN gitu ya. Banyak perguruan tinggi swasta yang tingkatnya juga setara, bahkan bisa di atas PTN, tergantung perguruan tinggi swastanya di mana. Terus di perguruan tinggi swasta juga banyak beasiswanya juga, sama seperti di PTN, seperti di PTKIN itu ada beasiswanya juga. Kok karena biar dosennya dapat pekerjaan? Ya nggak gitu juga sih. Kalau nggak ada dosen, ini mahasiswanya mau diajar sama siapa nanti? MZLMTTKN ini siapa? Miski, Binus University ya, tuh ada Binus University ya. Terus Astra, nah nih kalian banyak loh yang pengen ngincer, pengen kuliah di Astra dapat beasiswa. Itu swasta ya, perguruan tinggi swasta miliknya perusahaan Astra. Hagil itu Nazil Bu, oh Nazil ya, oke. Astra itu termasuk salah satu perguruan tinggi swasta yang dimiliki oleh perusahaan Astra. Perusahaan Astra itu punya sekolah namanya Politeknik Manufaktur Astra untuk menyiapkan lulusannya, minta uang untuk menyiapkan lulusannya nanti kalau yang berpotensi itu bisa bekerja di Astra. 1000 ya. Nah, tapi lulus dari Astra nggak ikatan dinas ya, nggak langsung ditempatkan bekerja di Astra, harus ikut seleksi juga. Ada yang beruntung bisa diterima di Astra, ada yang belum beruntung harus bekerja di tempat lain. Tapi kalau kepingin bekerja di Astra, biasanya diprioritaskan untuk diterima karena selama pendidikan sudah diajarkan pola kerja seperti di Astra. Akper Yakpermas itu masuknya mana Bu? Itu masuknya PTS ya. Sekarang namanya Politeknik Yakpermas ya. Bukan lagi Akper, sekarang namanya Politeknik Yakpermas. Jadi sudah lebih banyak program studinya, bukan hanya keperawatan, tapi ada farmasi juga di sana di Yakpermas. Masuknya perguruan tinggi swasta. Oke, sudah saya sampaikan semua tentang bentuk-bentuk perguruan tinggi. Sudah bisa membedakan ya yang berdasarkan status kepemilikannya. Tadi ada perguruan tinggi negeri atau PTN, kemudian ada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di bawah Kementerian Agama yang namanya PTKIN, ada perguruan tinggi kedinasan, dan ada perguruan tinggi swasta atau PTS. Gila Ayu, oh jadi Astra itu PTS ya Bu, baru tahu. Iya PTS, perguruan tinggi swasta. Kamu tahunya apa? Tahunya PTN, Astra itu PTS. Tapi memang itu menyediakan beasiswa ya. Dan kalau kalian misalnya lulus dari Astra, dari Politeknik Manufaktur Astra, kemudian bisa bekerja di Astra, itu memang salarinya cukup tinggi ya, penghasilannya cukup tinggi dibandingkan dengan misalnya bekerja seperti guru dari ASN. Ini jauh lebih kerjanya yang bekerja di perusahaan Astra yang lulusan dari Politeknik Manufaktur Astra. UMY masuknya PTS. STSN Sekolah Tinggi apa?
Sandi negara itu kedinasan, ya kedinasan. Ikatan dinas atau non ikatan dinasnya Bu Guru pernah tanya tapi lupa. STSN itu maksudnya ikatan dinas atau non ikatan dinas, tapi itu kedinasan. Stan ikatan dinas atau kedinasan, kedinasan yang ikatan dinas, ya. Kedinasan yang ikatan dinas. Tapi tahun kemarin stan nggak buka. Tahun ini sepertinya mau buka, dan untuk tahun ini stan mensyaratkan anak-anak yang mau daftar di stan itu punya nilai UTBK. Jadi nanti tesnya itu mungkin nggak 100% tes, tapi nanti lihat nilai UTBK-nya. Akta ikatan dinas Bu, iya, stan itu kedinasan yang ikatan dinas. Paham ya? Kedinasan itu kan status perguruan tinggi, ikatan dinas itu status beasiswanya. Stan ikatan dinas. Oke, ini kita udah ada 30 menit atau belum? Jam berapa ya sekarang ya? Jam berapa ya? Oh, sudah 30 menit lebih ternyata ya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ternyata Bu Guru kalau sudah cerita di depan kalian itu bisa nggak ingat waktu, bisa lupa waktu. Saking kangennya Bu Guru sama kalian gitu, karena kepengen tatap muka tapi belum bisa tatap muka. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa mulai tatap muka, bisa berjumpa kembali dalam sesi bimbingan di kelas, jadi nggak harus melalui media seperti ini. Terima kasih buat teman-teman semua, buat kakak-kakak semua kelas 11 semuanya yang sudah ikut sesi bimbingan kelas besar dengan topik mengenal dunia perguruan tinggi part 1 bersama Bu Guru hari ini. Di pertemuan berikutnya mungkin bisa dengan Bu Guru lagi atau bisa dengan Pak Abdi, bisa masih seputar dunia perguruan tinggi maupun topik-topik lainnya. Mohon maaf apabila Bu Guru ada salah-salah kata dalam membawakan kelas bimbingan pada kesempatan siang hari ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Habib sering-sering gini Bu. Oh iya, oke, baik, siap-siap. Insya Allah Bu Guru kalau live seperti ini siap. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di sesi live berikutnya, dan terima kasih. Jangan lupa nanti isi resume yang akan Bu Guru bagikan dirinya di WA group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.